Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur benih. Tumbuh tidaknya benih yang ditaburkan tergantung pada tanah tempat benih itu jatuh. Ada 4 jenis tanah yang diungkapkan oleh Yesus. 3 yang pertama yakni di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, dan semak duri yang tidak bisa menjadi lahan optimal untuk pertumbuhan karena berbagai tantangan, yaitu burung, sinar matahari terik, dan semak duri. Jenis yang terakhir adalah tanah yang baik. Setiap tanah yang baik pasti akan menghasilkan buah yang melimpah. Tanah melambangkan keadaan hati orang yang mendengarkan firman Allah. Sedangkan benih yang ditabur itu melambangkan firman Allah. Dan sang penabur itu adalah Bapa. Firman Allah yang ditaburkan ke dalam diri sang pendengar perlu mendapat tempat yang baik dan subur. Perumpamaan ini mengajak kita semua untuk menjadi tanah yang baik. Tentunya perlu pengorbanan dalam mengolahnya. Kita perlu memberikan waktu untuk bertekun dalam doa dan membaca firman, sehingga setelah kita mengenal Kristus dan mencintainya, kita juga membagikan Kristus yang kita kenal itu kepada semua orang yang juga sedang membutuhkan firman yang hidup itu. Mari kita refleksikan. Sudahkah kita menjadi tanah yang baik sehingga firman Tuhan bertumbuh dan berkembang? Sudah berapa kali lipat perkembangannya dalam hidup kita? Atau kita menjadi tanah berbatu-batu yang membuat firman hanya bertumbuh sesaat dan tidak membawa dampak bagi diri kita sendiri, apalagi bagi orang lain. Firman Tuhan mana yang paling sulit Anda hidupi? Semak duri apa yang menghimpitnya? Wujud semak duri itu bisa beraneka macam, seperti kekhawatiran, kesenangan duniawi, dan kedagingan kita. Tuhan tahu bahwa banyak tantangan yang harus kita hadapi di dunia ini. Namun,
Janganlah kita larut dalam persoalan-persoalan dunia ini yang pada akhirnya membuat kita menjauh daripadanya, sehingga akhirnya tidak berbuah, lalu mati.